Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kemenangan Dalam Hidup, Bab 2304-2307. Waktu berlalu dengan cepat, dan segera larut malam. Hotel tampak relatif sepi. Setelah bekerja selama beberapa jam, Yves kembali ke hotel. "Bos, steak yang kamu sajikan kemarin sangat enak. Tolong beri saya satu lagi." "Tidak masalah, tunggu saja di kamarmu. Ini akan segera disajikan." Awalnya, Osdin masih memikirkan bagaimana menemukan alasan untuk memberikan steaknya kepada Yves. Untungnya, Yves memesannya sendiri. "Kamu tidak bisa menyalahkanku sekarang." Osdin mencibir dan pergi ke dapur lagi. Setelah lebih dari 10 menit, steak spesial diantar ke kamar Yves oleh petugas. Mungkin dia di luar sana sepanjang hari sibuk, tapi Yves merasa steaknya lebih enak dari kemarin. Dia melahapnya dan tertidur dengan damai. Setelah Yves tertidur sekitar 10 menit, Osdin memberitahu Jasper dan lain-lain. Semuanya, sudah 10 menit sejak dia makan steak, dan obatnya seharusnya sudah bekerja sekarang. "Sudah waktunya, kan?" Jasper tersenyum saat mendengar ini. "Baiklah, tunggu saja kabar baik dari kami." Setelah menutup telepon, Jasper melirik Julian. Yang terakhir secara alami mengerti bahwa dia harus berurusan dengan Yves sendiri. Jasper dilihat Julian meninggalkan kamar. Setelah itu, dia tinggal sendirian di kamar hotel. Julian melangkah ke atas. Segera, dia berada di kamar tempat Yves sedang tidur. Dia dilengkapi dengan kartu akses universal yang diberikan Osdin kepadanya. Dia bisa langsung membuka pintu hanya dengan menggesek kartu. Setelah membuka pintu, Julian menempelkan kartu kunci di dinding dan menyelinap masuk. Saat Julian akan berhasil, sirene melengking meraung di kamar hotel. Julian menoleh dan melihat bahwa sirene di dinding telah berbunyi. Ini awalnya digunakan untuk mencegah kebakaran, tetapi berdering meskipun tidak ada yang terjadi. Berdasarkan pengalamannya, Julian langsung tahu bahwa Osdin ada di balik ini. Mata-mata bermuka dua sialan itu. Tampaknya Jasper benar. Bahkan jika Yves memakan steak yang diberi obat bius, dia masih terbangun. Setelah bangun, dia segera sadar dan melihat Julian di kamarnya sekilas. "Beraninya kau datang ke sini untuk mengadili kematian. Jangan salahkan aku karena tanpa ampun." Keduanya dianggap master, dan tak lama kemudian kamar hotel menjadi medan pertempuran mereka. Di sisi lain, Osdin mengaktifkan alarm asap di kamar Yves dengan remote control. Dengan senyum percaya diri di wajahnya, Jasper berjalan ke pintu kamar dengan pistol di tangannya. "Huff, kamu ingin bertarung denganku? Akulah yang ingin mencoba-coba sisi baik dan buruk." Dengan bunyi gedebuk, Osdin mendobrak pintu kamar Jasper. Dia mengangkat senjatanya dan mengarahkannya ke Jasper yang sedang membaca koran. "Angkat tanganmu di atas kepalamu jika kamu tidak ingin mati. Dan berikan aku semua uangnya." Setelah Jasper mendengar ini, dia tampaknya tidak khawatir tentang bahaya sama sekali. Dia malah bertanya dengan senyum di wajahnya. "Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu akan meninggalkan kegelapan dan mencari cahaya, dan juga berencana untuk bergabung dengan kami untuk menangani Yves? Apakah ini caramu melakukannya?" Setelah mendengar pertanyaan Jasper, Osdin jelas tidak berniat untuk terus berpura-pura. "Huff, omong kosong apa? Saya tidak bisa mempercayai siapapun di sini. Saya adalah orang yang paling saya percayai. Berhenti bicara omong kosong dan berikan aku uang." Jasper tidak bekerja sama-sama sekali, tetapi sebaliknya, dia memandang Osdin dengan penuh minat. "Tembak saja jika kamu punya nyali. Biarkan saya mengatakan yang sebenarnya, saya telah menyalakan saklar gas terlebih dahulu. Kini, konsentrasi gas di ruangan ini sudah melebihi batas aman. Tembak saja jika Anda punya nyali. Mari kita mati bersama." Saat ini,
Osdin tertegun. Kemudian, dia buru-buru mengendus kamar dengan hati-hati. Benar saja, ada bau telur busuk yang melayang di udara. Ekspresi Osdin tiba-tiba berubah, dan dia dengan cepat menutupi mulut dan hidungnya dengan tangannya. Kamu gila. Kapan Jasper mendengar ini, dia tidak menanggapi, tetapi sebaliknya, dia mengambil kesempatan untuk berlari untuk menendang senjata di tangan Osdin. Osdin tertangkap basah dan jatuh ke tanah. Ketika dia bangun, adegan yang akrab dimainkan lagi. Pistol jatuh ke tangan Jasper dan dia mengarahkannya ke kepala Osdin. Jangan bergerak atau kepalamu akan meledak. Meskipun Jasper berhasil merebut senjatanya, Osdin tidak panik. Dia meniru Jasper, aku tidak khawatir sama sekali. Bukankah Anda mengatakan rumah itu penuh dengan gas? Tembak saja aku jika kamu punya nyali. Paling-paling kita hanya akan mati bersama. Ketika dia melihat Osdin menirunya, Jasper tahu dia telah jatuh ke dalam perangkapnya. Jasper berjalan ke pintu dan membuka laci. Kepulan asap abu-abu keluar dari laci, baunya menyengat. Aku berbohong. Tidak ada gas di ruangan ini, baunya berasal dari beberapa bom bau yang saya sembunyikan di laci. Apakah Anda ingin pergi dan mencium mereka? Kapan Jasper mengatakan ini, dia sepertinya berusaha membuktikan dirinya. Dia mengeluarkan pemantiknya dan menyalakan sebatang rokok. Awalnya, Osdin merasa ngeri. Dia pikir seluruh ruangan akan meledak. Namun, ketika dia melihat Jasper selesai menyalakan rokoknya dan tidak ada yang berubah, barulah Osdin menyadari bahwa dia telah dibodohi. Dia merasa sangat menyesal. Bagaimana kamu tahu aku hanya berpura-pura menyerah? Aku telah melihat banyak orang bermuka dua sepertimu. Saya tidak pernah mempercayai orang luar dengan mudah. Seperti ini sebelumnya, dan akan terus seperti ini di masa depan. Baru pada saat itulah Osdin menyadari bahwa tidak peduli seberapa banyak dia berpura-pura, dia tidak dapat membodohi orang seperti Jasper. Jasper melepas pengamannya lagi dan Osdin tahu itu adalah peringatan terakhirnya. Akhirnya, Osdin mengangkat tangannya untuk menunjukkan bahwa dia telah menyerah. Namun, saat ini, pertempuran di lantai atas telah memasuki tahap panas. Sesuatu langsung menabrak jendela dan jatuh, jadi segera Jasper menoleh dengan cemas. Karena sudah malam, dia tidak bisa melihat dengan jelas. Dia hanya tahu bahwa sesosok telah melarikan diri dengan cepat. Jasper itu Yves. Dia kabur. Jasper menoleh saat mendengar itu. Lalu, dia melihat Julian berjalan ke kamar sambil terengah-engah. Osdin masih ingin melawan, tapi Julian jauh lebih agresif daripada Jasper. Dia menjatuhkan Osdin dengan pukulan dan mengikatnya dengan tali. Maaf Jasper. Saya gagal menangkap Yves, meskipun dia memakan steak yang diberi obat bius, dia masih bisa bertarung. Saya tidak bisa menghentikannya karena dia menyembunyikan senjata di samping tempat tidurnya. Setelah mendengar permintaan maaf Julian, Jasper secara alami menerimanya. Tidak perlu meminta maaf padaku. Anda memaksa Yves untuk melompat dari gedung, yang cukup untuk membuktikan bahwa dia didorong hingga batasnya. Kami yang melawan, jadi ini adalah hasil yang cukup bagus. Setelah Jasper selesai berbicara, dia bangkit dan membuka pintu kamar Celine di sebelahnya. Dia santai ketika dia melihat bahwa wanita itu masih tertidur lelap. Jasper sudah meramalkan bahwa mungkin ada pertarungan malam ini. Oleh karena itu, setelah memperhatikan itu Celine punya kebiasaan minum susu hangat sebelum tidur, dia memasukkan 2 obat tidur ke dalam susunya. Meski Yves lolos, Osdin tidak bisa. Julian kemudian menginterogasi Osdin di depan Jasper dan belajar banyak tentang tentara bayaran Serigala Langit. Tampaknya Bella telah memilih untuk bekerja dengan Skywolves Mercenaries setelah dia meninggalkan Amerika Serikat dan datang ke Cory. Kami telah bertemu lawan kami kali ini, kata Julian. Jasper kembali menatapnya. Apakah kamu akrab dengan Skywolves Mercenaries? Nah, kelompok tentara bayaran ini sangat terkenal di Cory, dan orang-orang ini sangat sulit untuk dihadapi.
Julian diberitahu Jasper bahwa Skywolves Mercenaries setidaknya adalah 3 teratas di Kori. Kekuatan lain dengan sifat yang sama akan menghindar ketika mereka mendengar nama mereka. Kalajengking merah dan elang itu telah ditangani Julian sebelumnya, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Skywolves Mercenaries. Skywolves Mercenaries tidak hanya memiliki banyak orang dan dilengkapi dengan senjata canggih, tetapi mereka juga memiliki sistem manajemen terpadu yang ketat. Dapat dikatakan bahwa mereka adalah tentara tanpa kedaulatan nasional. Wajah Jasper tiba-tiba berubah setelah mendengar ini. Julian terdiam untuk waktu yang lama sebelum dia melanjutkan. Anda harus membuat pilihan sekarang Jasper, jika kami memilih untuk terus melawan Bella dalam pendekatan 1 lawan 1 ini, Anda setidaknya harus melapor kepada Tuan McNeil karena kelompok tentara bayaran ini bukan lagi organisasi biasa. Jika tidak, Anda harus menemukan pendekatan lain. Jasper tahu pilihan lain adalah mengakui kekalahan. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Bella telah bermitra dengan sekelompok teroris yang putus asa demi Tuhan. Namun, Jasper berpikiran terbuka tentang hal ini. Jadi dia tersenyum tulus. Tidak perlu mengganggu Tuan McNeil tentang hal semacam ini. Saya di sini untuk memecahkan masalah, bukan untuk membuatnya. Anda mengingatkan saya pada sesuatu, saya seorang pengusaha dan saya di sini untuk berbisnis, bukan untuk bertarung seperti seorang jenderal. Kami sudah mengikuti aturan Bella begitu lama, jadi inilah waktunya untuk mengubah aturan. Mata Jasper berkedip-kedip. Jelas, dia sudah membuat beberapa rencana baru. Itu benar Julian. Meskipun Jasper menang setiap saat, dia tidak bisa terus mengikuti jejak Bella. Pada akhirnya, dia pasti akan tersesat di dalamnya. Jika terjadi kecelakaan, Jasper pasti akan jatuh ke dalam jurang. Ketika dia pertama kali datang ke Kori, Jasper bersedia menggunakan metode drastis untuk membantu dirinya mendapatkan pijakan di lingkungan yang kacau ini. Sekarang, Jasper yang memiliki 2 ladang minyak dan beberapa industri, sudah lama sukses. Sudah saatnya dia membawa Bella ke bidang keahliannya juga. Julian akhirnya menghela nafas lega ketika mendengarnya Jasper mengatakan bahwa ini karena telah meninggalkan pendekatan head-to-head. Sejujurnya, Julian menganggap konfrontasi head-to-head sangat berbahaya. Pada akhirnya, seseorang akan lebih baik membantu dirinya sendiri daripada meminta bantuan orang lain. Julian tidak selalu bisa melindungi Jasper pada saat-saat kritis. Dengan keterampilannya, Jasper akan lebih baik untuk tidak terus tenggelam lebih dalam ke dalam jenis konflik ini. Jasper, apakah kamu sudah punya ide lain? Kamu benar. Karena Bella sangat suka menggunakan kekerasan, mengapa kita tidak melarangnya? Setelah Jasper selesai berbicara, Julian sedikit terkejut. Jasper, proposal ini agak terlalu dibuat-buat, bukan begitu? Menurut situasi saat ini, satu-satunya kekuatan itu Jasper bisa campur tangan adalah kamar dagang perminyakan. Meski begitu, mengapa Kori, sebuah negara besar, bisa mematuhi perintah kamar dagang perminyakan? Jasper jelas mengerti ini juga dan dia tersenyum. Tentu saja, aku tidak memiliki kekuatan ini. Jika saya melakukannya, tidak perlu terus memperjuangkan sumber daya minyak di sini. Hal berikutnya yang harus saya lakukan adalah membuat keluarga Rothschild bertengkar di antara mereka sendiri. Saya akan membiarkan mereka memahami bahaya senjata sehingga mereka tidak akan menggunakannya. Kata-kata Jasper memang sedikit membingungkan. Setelah itu, dia mengeluarkan ponselnya. Ada pesan di telepon yang berisi informasi itu, Jasper baru tahu. Melihat anggota keluarga kerajaan Inggris datang ke sini untuk menghadiri pernikahan seorang teman dalam 2 hari. Itu akan berada di Bardot, ibu kota. Jadi jika kita melakukan sesuatu dan kemudian menjebak keluarga Rothschild, mereka pasti akan terdorong ke dalam kekacauan. Jelas apa dimaksud Jasper, tapi Julian masih memiliki beberapa kekhawatiran. Jasper mengulurkan tangan dan menepuk bahu Julian. Dia berkata dengan penuh arti,
yang disebut negara adidaya itu hanyalah sekelompok-kelompok kepentingan yang menyamar sebagai negara. Mereka seperti saudara jika mereka memiliki minat yang sama, tetapi begitu ada pembagian kepentingan yang tidak merata, mereka berubah menjadi musuh yang haus darah. Pokoknya, tunggu dan lihat saja. Mari kita tidur nyenyak malam ini. Kita harus kembali bekerja besok. Setelah Jasper selesai berbicara, Julian mengangguk dan kembali ke kamarnya. Adapun Osdin yang malang, dia juga diusir Julian untuk tidur. Asteris di tengah malam, Bella sudah tertidur ketika teleponnya tiba-tiba berdering. Siapa ini? Bella bertanya setelah dia menjawab. Segera, semburan tembakan dan panggilan bantuan datang dari telepon. Nona Bella, ini aku. Membantu. Yves. Apakah Anda tidak pergi misi? Mengapa ada begitu banyak tembakan dari sisi Anda? Setelah mendengar ini, pihak lain segera menggelengkan kepalanya. Maaf, Nona Bella. Kapten Victor pergi kemarin. Dia untuk sementara menyerahkan semua hak kepada wakil Kapten Yves. Anda bisa menemuinya jika Anda membutuhkan sesuatu. Bella mengangguk diam-diam setelah dia mendengar itu. Kemudian, dia berbalik dan pergi. Ajudan terpercaya tidak akan pernah membayangkan bahwa tidak akan ada cara untuk menemukan Yves lagi di masa depan. Bella bangun keesokan